harapin mudah-mudahan DPRD juga setuju Ciangir dibangun penjara yang agak bagus, yang luas. Persiapan mereka masuk kan bagus juga itu. Ya. Kalau saya kan cuma persiapan dipecat. Pemirsa, menyikapi konflik antara Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan DPRD DKI pekan lalu, akhirnya Ahok mengambil langkah tegas dengan mendatangi KPK dan melaporkan sejumlah kejanggalan di APBD DKI Jakarta. Ahok menolak jika penyebab kisruh antara dirinya dan DPRD DKI Jakarta disebut sebagai akibat dari permasalahan komunikasi politik yang buruk. Ahok menegaskan lebih baik dirinya memiliki masalah komunikasi politik daripada mencuri uang rakyat. Menanggapi permasalahan dugaan dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah, Ahok telah mengambil langkah tegas dengan melaporkannya kepada KPK dan lembaga berwajib. Bahkan, Ahok mengaku tidak takut jika harus dicopot dari posisinya kini. BPKP lakukan investigasi kerugian negara berapa. Kalian nggak pernah dengar kan ada UPS merek made in China lagi, gila nggak, sampai 6 miliar. Kalau made in planet Mars mungkin masuk akal juga, ngambilnya agak mahal gitu. Ini made in China, merek nggak jelas, hampir 6 miliar. KPK juga membaca, ini sudah ada indikasi karena tendernya itu semua diatur mirip. Pagunya 6 miliar, yang menang 5,8. Terus yang menang udah ada detik, saya lihat laporan di Surabaya, Sidoarjo, yang menang tuh dia pinjam CV. Di sisi lain, ICW menilai DPRD tidak menjalankan fungsinya dengan baik dari segi pengawasan karena tidak secara proaktif melaporkan penyimpangan yang terjadi, sehingga tak salah jika Ahok marah dan melaporkan penyimpangannya ke KPK. Kalau kita lihat misalnya dari 73 triliun, kemudian diindikasikan misalnya sekitar 12 triliun itu bermasalah misalnya, itu lebih dari, ya paling tidak sekitar 20%-an. Nah, kita bayangkan misalnya bahwa anggaran ketika terutama APBD dari desainnya saja misalnya, itu sudah kurang lebih 20% yang memiliki potensi atau diarahkan untuk disunat atau dimainkan gitu. Jadi ini menjadi soal besar begitu. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa kisruh antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta adalah hal yang wajar dan bisa menjadi contoh bagi seluruh pemerintahan di daerah lainnya. Karena semua partai itu bersama-sama berseberangan dengan Ahok. Artinya di sini gubernur lawan DPRD karena masalah APBD yang dianggapnya itu ada siluman, ada, jadi bagus, jadi check and balance-nya bagus, biar aja gitu, sehingga orang jelas yang mana nih. Menurut saya oke. Kasus Jakarta bagus, jadi contoh untuk semua DPRD di mana. Kalau itu berlebihan, masuk pengadilan sini. Menurut saya dukung gitu, biar aja jadi berlangsung. Pemirsa, salah satu perusahaan pemenang tender pengadaan Uninterruptible Power Supply atau UPS untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang bernama PT Frislianmar Masyur Mandiri ternyata hanya kantor percetakan sederhana dan memberikan layanan fotokopi. Perusahaan yang memenangkan tender senilai 5,8 miliar rupiah ini tidak sesuai dengan nama perusahaan yang beralamat di Jalan Pramuka nomor 19A Jakarta Timur. Ternyata pada alamat tersebut hanyalah sebuah bangunan bernama PD Wirasaba yang berstatus hanya dengan menggunakan spanduk. Bangunan berukuran 5 x 4 meter dan dipenuhi tumpukan kertas dan beberapa alat mesin cetak manual. Bangunannya pun terlihat sudah tua, seperti tidak terawat. Seorang pegawai kaget dengan adanya pemenangan tender UPS yang beralamatkan di tempat kerjanya yang menjadi konflik atau perseteruan antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PD Wirasaba ini telah bergerak di bidang percetakan sejak tahun 90-an atau sudah hampir 20 tahun. Ini kan PD Wirasaba namanya. Jadi nggak mungkin bisa tender nama PD lah. Mungkin kalau CV, PT itu baru bisa tender. Begitu? Iya, PD kayaknya sih nggak bisa buat tender. Jadi memang tidak pernah ikut tender ataupun dia bukan PT Frislianmar yang ikut tender UPS di Pemda itu, bukan? Justru malah kaget Mas pas dengar pemenang tender gitu loh. Oh gitu.
Manfaat keberadaan alat UPS di sejumlah sekolah yang ada di Jakarta rupanya memang tidak sebanding dengan harganya yang mencapai miliaran rupiah. Ya, bahkan sempat merepotkan pihak sekolah yang sudah menerima alat tersebut sejak tahun lalu. Berikut pemirsa kami tampilkan kembali hasil liputan tim penelusuran kami mengenai keberadaan UPS di beberapa sekolah di Jakarta. Inilah UPS di Sekolah 57 Jakarta Barat yang diberikan dari suku Dinas Pendidikan pada akhir 2014 lalu. Fungsi alat ini adalah untuk menstabilitaskan listrik terutama untuk komputer. UPS ini berkapasitas 40 ribuan watt dan hanya dapat bertahan ketika listrik mati 2 hingga 3 jam. Keberadaan UPS di sekolah ini sebenarnya malah mendatangkan kerepotan bagi pihak sekolah. Tingginya tenaga listrik yang dipakai UPS membuat AC dan CCTV tidak lagi dapat berfungsi. Kita yang kita minta penamaan daya UPS. Bukan. Mungkin dengan biaya bikin ini mah. Oh iya. Gedungnya tadinya udah ada bangunan juga atau dibangun juga? Enggak, bikin baru. Kita tolak karena kita suruh bikin, kita nggak mau. UPS yang diperoleh SMA 57 yang nilainya mencapai 5 miliar rupiah ini ditempatkan di sebuah ruangan tersendiri dan diberi pendingin ruangan agar suhu ruangan terjaga. Saya mengatakan harga segitu. Anak buahnya Pak Hak kemarin kontrol di sini. Konfirmasi barang sama jumlahnya benar terpasang, benar terkirim. Kita dulu kepala sekolahnya kan mengusulkan kita minta tambah daya. Tiba-tiba ini yang datang. Oh gitu, kepala sekolah sebelumnya mengusulkan. Jadi saya kan tanya kepala sekolah itu ngomong ke saya, Bu, itu kita baru datang UPS untuk apa? Penambahan daya. Sebenarnya itu juga belum cukup. Kondisi serupa terjadi di SMAN 25 Jakarta Pusat. Alat ini belum berfungsi maksimal walau harganya sangat fantastis. Memang di pusat kan listrik nggak stabil. Kalau untuk pengadaan suplai daya sih memang kita butuh. Kan waktu ada penjelasan, kita pikir semua otomatis ya. Begitu listrik mati langsung naik UPS. Ternyata tidak, jadi semua manual. Instalasinya pun per ruangan. Jadi ini yang bikin kita bingung di lapangan. SMAN 78 Jakarta Barat juga memperoleh UPS pada tahun 2014. Pihak sekolah mengaku menerima pengadaan alat seperti UPS ini walau tidak ada permintaan ataupun kebutuhan. UPS yang diterima oleh SMA 78 ini dipergunakan untuk menstabilkan komputer. Ketika ditanya soal harga UPS, pihak sekolah tidak mengetahui dan hanya menerima saja. Request juga atau memang disediain dari Kepala sekolah request juga. Ya. Karena memang butuh daya gitu ya. Karena untuk menstabilkan barang-barang yang ada sekolah seperti komputer begitu. Dibagi ke berapa ini sih Bu? Ruangan? Terutama ruang-ruang yang ada komputernya Mas ya. Kita kan punya 3 kelas ruang komputer. Kemudian seperti ini ruang ada 1 di ruang TU komputer juga ya? Iya. Di ruang guru gitu. Tahu wattnya nggak Bu? 120.000 watt kan itu? 120.000 watt? Iya mungkin ya. 120.000 watt. Karena kan waktu itu saya bilang, kok sedikit, kita kan punya listrik 200 sekian ribu. Ini di 78 200 ribuan? 238.000 volt. Sejumlah sekolah yang ditemui Metro TV mengungkapkan mereka tidak pernah meminta pengadaan UPS. Mereka mengaku baru tahu informasi pengadaan UPS ini ketika pada bulan Oktober 2014 sempat dipanggil oleh pihak Dinas Pendidikan. Gubernur bersikeras untuk mempertahankan anggaran yang diajukan versi eksekutif karena memang tidak ada titipan. Kan secara logikanya seperti itu. Kalau kemudian dibilang ada DPRD merasa bahwa ada yang dikirim bukan yang itu, kami kan tidak tahu. Kami mengusulkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan pada saat pembahasan tidak ada titipan-titipan dari DPRD. Terungkapnya pengadaan UPS pada tahun 2014 ini diungkapkan pertama kali oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Gubernur yang biasa dipanggil Ahok ini makin geram karena pengadaan yang sama juga muncul di APBD 2015.
Proyek UPS ini diduga proyek siluman yang dikendalikan pihak lain hanya untuk pemborosan. Sesungguhnya bukan untuk pendidikan lebih banyak, tau nggak? Itu lebih banyak titipan-titipan. Namanya pokir, pokok-pokok pikiran DPRD. Ya, itu pokok-pokok pikirannya. Mungkin selama ini saya kira DPRD berpikir tidak mungkin gubernur mau ribut gitu loh. Dan kamu bisa disingkirin kan, kalau udah 100% tanda tangannya kamu bisa disingkirin. Nah saya berpikir kalau saya tidak transparan, untuk apa saya jadi gubernur? Kalau saya disumpah jadi gubernur, tidak mengamankan duit untuk rakyat, untuk apa saya jadi gubernur? Saya lebih baik disingkirin jadi gubernur, tapi seluruh rakyat Indonesia bisa menilai sendiri. Masuk akal nggak sekolah jelek di UPS yang 6 miliar? Harga pengadaan UPS di setiap sekolah mencapai 6 miliar rupiah. Sebuah harga yang sangat fantastis dibandingkan proyek pembangunan sekolah yang bisa jadi tidak semahal itu. Belum juga kegunaannya yang sangat tidak maksimal. Lagi-lagi sebuah pemborosan uang rakyat. Dari Jakarta, Alfian Eva Roslita, Fazilah Khairunisa Ristiawan, Metro TV.